Bagaimana jika selama ini kita cari dalam hidup ternyata bukan suatu hal yang dapat kita lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, salam literasi. Perkenalkan, saya Jovan Wira dari SMA Negeri 1 Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah novel klasik dari Prancis yang paling banyak diterjemahkan dan sudah menemani pembaca dari belahan dunia, yaitu Le Petit Prince atau Pangeran Cilik karya Antoine de Saint-Exupéry. Saat pertama kali saya melihat buku ini, saya sempat berpikir, pasti ini cuma dongeng biasa, pasti ini cuma dongeng anak-anak. Karena ilustrasinya yang sederhana, jumlah halamannya yang tidak terlalu tebal, bahkan tokoh utamanya adalah seorang anak kecil. Namun setelah membacanya, saya menyadari bahwa buku ini bukan sekedar cerita. Buku ini seperti sebuah cermin yang diam-diam membuat kita bertanya, sebenarnya apa yang paling penting dalam hidup kita? Ceritanya diawali dengan sebuah pertemuan yang sangat tidak biasa. Dari pertemuan itu, pembaca diajak mengikuti sebuah perjalanan yang tampak sederhana. Tetapi di setiap langkahnya, selalu ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang sulit dijawab. Pertanyaan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Atau justru pernah kita pikirkan saat kita masih kecil, lalu perlahan-lahan tergerus oleh waktu. Yang membuat novel ini begitu menarik bukan karena alurnya yang penuh kejutan, melainkan karena cara penulis menyampaikan makna. Hampir setiap percakapan terasa biasa saja saat dibaca. Namun setelah halamannya ditutup, kata-kata itu justru terus terngiang dalam di kepala. Seolah-olah buku ini tidak sedang bercerita tentang seseorang, melainkan sedang berbicara langsung kepada para pembacanya. Ada satu bagian yang paling membekas bagi saya. Bukan karena dramatis, bukan juga karena itu mungkin terlalu puitis, akan tetapi karena narasi yang ada dalam bab tersebut berhasil mengubah cara saya melihat hubungan, waktu, dan juga hal-hal yang selama ini sering dianggap sepele. Saya sengaja tidak akan menceritakan bagian itu, karena menurut saya setiap orang berhak menemukan maknanya sendiri. Dan saya yakin makna yang saya dapatkan bisa saja berbeda dengan makna yang akan kalian temukan nanti ketika kalian membaca buku Le Petit Prince atau Pangeran Cilik itu sendiri. Kelebihan dari buku ini adalah bahasanya yang sangat ringkas, tetapi isinya yang sangat mendalam. Kita tidak perlu menjadi pecinta sastra untuk menikmatinya, karena keringkasan itulah yang membuat pesan-pesannya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi ilustrasi-ilustrasi yang ada dalam buku ini membantu pembaca membayangkan suasana tanpa mengurangi narasi ataupun orisinalitas untuk kita berimajinasi. Kalau bicara tentang kekurangannya, mungkin buku ini kurang cocok bagi pembaca yang menyukai cerita dan konflik besar ataupun alur yang begitu cepat maupun begitu puitis. Le Petit Prince ataupun Pangeran Cilik mengajak kita untuk menikmati setiap halaman secara perlahan. Kadang kita perlu berhenti sejenak, mengulang satu kalimat lalu merenungkannya. Namun menurut saya itulah daya tarik dari buku ini. Bagi saya, Le Petit Prince atau novel Pangeran Cilik ini bukanlah buku yang memberikan jawaban atas kehidupan. Sebaliknya, buku ini mengajarkan kita untuk berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sering terlupakan. Dan mungkin justru dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita mulai mengenal diri kita sendiri. Dan dari itu semua, saya sangat amat merekomendasikan buku ini untuk siapa aja dan juga di mana aja. Dan ya, setidaknya sekali seumur hidup, baik remaja, anak-anak, orang dewasa, saya harap kalian dapat membaca buku Le Petit Prince ataupun Pangeran Cilik itu sendiri. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kalian. Kalau suatu hari kalian menyadari bahwa hal yang paling berharga dalam hidup ternyata tidak dapat dilihat dengan mata, ya menurut kalian apakah selama ini kita benar-benar melihat? Mungkin terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.